Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepada rekan-rekan semua. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Agi Hena, mahasiswa akuntansi semester 4 Universitas Muhammadiyah Bandung. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Apa itulah laporan analisis keuangan? Adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsur yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha, dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai. Analisis semacam ini mengharuskan seorang untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, menentukan dengan jelas tujuan dari analisis, memahami konsep-konsep dan prinsip yang mendasari laporan keuangan, rasio yang diturunkan, dan laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lainnya. Apa tujuan dan manfaat analisis itu? Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai. Yang kedua, mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja uang perlu dilakukan ke depannya berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Serta yang terakhir, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Contoh tujuan analisis keuangan. Yang pertama, investasi pada saham. Yang kedua, pemberian kredit. Yang ketiga, kesehatan pemasok. Yang keempat, kesehatan pelanggan atau disebut konsumer. Yang kelima, kesehatan perusahaan ditinjau dari karyawan. Yang keenam, pemerintahan. Yang terakhir, analisis internal. Serta ada analisis pesaing dan penilaian kerusakan. Metode teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisa internal. Yang kedua, analisa eksternal. Yang ketiga, analisis horizontal. Dan yang terakhir, analisa vertikal. Apa itu analisa internal? Yaitu analisa yang dilakukan oleh mereka yang bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan terperinci mengenai suatu perusahaan. Analisa demikian terutama dilakukan oleh manajemen dalam mengukur efisiensi usaha dan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam kondisi keuangan. Yang kedua, analisa eksternal, yaitu analisa yang dilakukan oleh mereka yang tidak mendapatkan data terperinci mengenai suatu perusahaan. Analisa demikian dilakukan oleh bank-bank, para kreditur, pemegang saham, calon pemegang saham, dan lain-lainnya. Yang ketiga, analisa horizontal, yaitu analisa perkembangan data keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun guna mengetahui kekuatan atau kelemahan keuangan. Yang keempat, analisa vertikal, yaitu analisa laporan keuangan yang terbatas hanya pada satu periode saja. Kemudian, apa saja kegiatan perusahaan dalam analisa laporan keuangan, yaitu dalam ruang lingkup makro dan lingkup industri di mana perusahaan itu beroperasi, dan kemudian yang menentukan lingkungan perusahaan itu antara lain. Yang pertama, kondisi perusahaan secara seluruh. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, tingkat bunga. Yang keempat, tingkat pengangguran. Yang kelima, peraturan daerah. Kemudian, tujuan dan strategi perusahaan. Tujuannya yaitu target atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh seluruh perusahaan tersebut. Kemudian, strateginya yaitu cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian, kegiatan investasi dan pendanaan, yaitu perusahaan tercermin dalam aktiva tersebut. Pendanaannya ada berbagai sumber. Yang pertama, pemilik saham. Yang kedua, kreditur. Yang ketiga, supplier. Yang keempat, karyawan. Yang kelima, pemerintah. Kemudian, operasi, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan
meningkatkan nilai saham yang berarti meningkatkan kemakmuran pada pemegang saham tersebut. Laporan keuangan yang paling penting itu ada 3. Yang pertama, neraca. Neraca digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan prestasi perusahaan selama jangka tertentu. Yang ketiga, laporan aliran kas. Laporan aliran kas yaitu laporan perubahan sisi keuangan, aliran masuk dan keluar. Kemudian, keterbatasan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan dapat bersifat historis, yaitu merupakan laporan dan kejadian yang telah lewat. Karenanya, keuangan tidak dapat dianggap sebagai laporan mengenai keadaan saat ini. Yang kedua, laporan keuangan menggambarkan nilai harga pokok atau nilai pertukaran saat terjadi transaksi saat ini. Yang ketiga, laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Informasi disajikan untuk dapat digunakan semua pihak, sehingga terpaksa selalu memperhatikan pihak yang sebenarnya mempunyai perbedaan kepentingan. 4. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran berbagai pertimbangan dalam memilih alternatif dalam berbagai pilihan yang ada, yang sama-sama dibenarkan tetapi menimbulkan perbedaan angka laba maupun aset. Yang kelima, akuntansi tidak mencakup informasi yang tidak material. Demikian pula, penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal tidak menimbulkan pengaruh terhadap kelayakan laporan keuangan. Yang keenam, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penelitian suatu pas, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Dalam keadaan lain disebutkan jika ada indikasi rugi maka harus dicatat, tetapi jika ada indikasi laba tidak boleh dicatat sehingga ada holding gain yang tidak diungkapkan. Yang ketujuh, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakaian laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat informasi yang dilaporkan. Yang kedelapan, akuntansi didominasi informasi kuantitatif, informasi yang bersifat kualitatif, dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan. Namun, biasa saja informasi kuantitatif dapat gambaran atau indikasi informasi kuantitatif. Yang terakhir, kesembilan, perubahan dalam tenaga beli uang jelas ada, akan tetapi hal ini tidak tergambar dalam laporan keuangan. Demikian penjelasan mengenai analisis laporan keuangan. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa memahami penjelasan analisis laporan. Dan terima kasih kepada dosen Ibu Yuni yang telah memberikan bekal dan ilmu kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak akuntansi.